Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya pada kita semua, sehingga dengan nikmat itu kita bisa beramal, kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya menjalankan ibadah yang mudah-mudahan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beriring salam tak lupa marilah senantiasa kita tunjukkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyingkirkan duri-duri kejahilian, mendobrak pintu-pintu kezaliman dengan cahaya yang terang benderang di Islam. Pun begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya hingga hari diberikannya segala fakta. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kita bisa menjalankan yang namanya ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan kita semua paham bahwa Ramadan adalah di antara bulan yang Allah cintai dan Allah berkahi. Di antara bukti cintanya Allah pada bulan Ramadan adalah dengan menurunkan Al-Quran pada salah satu waktu yang ada di bulan Ramadan. Dan kita paham bagaimana Al-Quran itu. Kita paham bagaimana keagungan Al-Quran yang ketika kita membacanya dapat pahala. Ketika kita menghafalkan Al-Quran, maka Allah akan memberikan kita keleluasaan untuk memilih di tingkat mana kita akan berada di surga nanti. Kita membaca hafalan kita di akhirat, kita membaca hafalan kita di surga, sebagaimana membacanya kita di dunia, maka selama kita menghafal, selama itu pula derajat kita di surga akan naik. Dan semakin tinggi derajat surga, maka semakin mulia surga tersebut. Oleh karenanya, di bulan Ramadan ini Allah mencintainya, maka kita pun juga harus menjalankan hal-hal yang mendatangkan cinta Allah kepada kita. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mentadabburi salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran yang tertera di dalam surah Al-Buruj. Di dalam juz 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada yang hafal? Ya. Al-Buruj ayat 14, ada yang sudah hafal? Ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa huwal ghafurul wadud. Ya, wa huwal ghafurul wadud. Di dalam ayat ini, saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kabar gembira, memberikan suatu penyemangat untuk kita yang putus asa dari sebuah dosa. Bahkan dalam hadis sudah diriwayatkan tentang bagaimana gambaran dosa seorang hamba. Ibaratnya kita berjalan di pantai, di lautan mungkin, kita melihat ada buih di sana. Kita melihat buih itu muncul dari ombak yang dalam. Belum sempat buih yang datang itu habis, akan disusul dengan buih-buih yang lain. Itulah gambaran dosa kita. Manusia dari semenjak bangun tidurnya sampai tertidur lagi tidak akan terlepas dengan yang namanya dosa. Karenanya bukti cinta Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini menyampaikan suatu kabar gembira, ya. Wa huwal ghafurul wadud. Allah menginformasikan pada kita semua bahwa Allah itu Maha Pengampun. Nah, setelah kita membayangkan, setelah kita mengetahui bahwa Allah itu Maha Pengampun, kemudian apa yang terpetik dalam pikiran kita?
Apakah kemudian kita leluasa berbuat dosa, berbuat maksiat karena kita paham bahwa Allah itu Maha Pengampun, pasti akan mengampuni? Tidak. Tapi Allah akan mengampuni sesiapapun ia yang berbuat dosa selama dia mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan di antara hikmah keutamaan di bulan Ramadan ini adalah sebagai bulan ampunan. Maka menilik dari ayat ini kita semua harus tersemangat, terobsesi untuk terus berserah diri kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Dan di antara sebab datangnya ampunan Allah adalah manakala kita mohon ampun saat waktu sahur. Ya, saat waktu sahur dan juga di saat kita berbuka. Jangan sampai sahur yang hanya sebentar itu kita sia-siakan dengan sambilan mungkin saat sahur sambil nonton TV, dangdutan dan lain sebagainya. Hal-hal yang bisa melalaikan kita. Jangan sampai nikmatnya berbuka yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala malah menjadikan kita terlena, sehingga yang seharusnya kita berbuka diiringi dengan doa dan mohon ampun pada Allah malah dicampur dengan perkara yang sia-sia. Di antaranya apa? Ghibah, gosip. Ya, ibu-ibu khususnya ya. Nah, tapi itu kita harus mengantisipasi hal tersebut. Perbanyak doa, perbanyak mohon ampun pada Allah. Bahkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini pun menjadi sebab di antara Allah untuk menghapuskan dosa kita. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lantaran adanya iman dan pengharapan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan hapuskan segala dosa yang telah lalu ia perbuat, sebanyak apapun itu. Syaratnya apa? Kita iman bahwa kita sedang menjalani ibadah puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi kita juga sedang menjalankan suatu perintah yang akan didatangkan padanya pahala. Ya, pahala lantaran kita berpuasa. Dengan begitu kita harus ikhlas di dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku semuanya, kita harus ikhlas di dalam puasa ini. Jangan sampai kita memotivasi diri kita menjalankan ibadah Ramadan, namun motivasinya hanya karena tonggo-tonggoku yang ngono, anak-anakku yang ngono, masuk aku orang masuk. Jangan hanya karena sebab umumi saja, ya, tapi benar-benar ikhlas karena Allah. Karena apa? Dengan ikhlas ini akan menunjang kualitas dari puasa kita, akan menyempurnakan ibadah puasa kita dengan pahala yang baik. Maka jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita menjalankan ibadah ini tidak ikhlas semata karena manusia saja. Karena barang siapa yang menjalankan sesuatu, melakukan sesuatu karena Allah, maka tidak akan ada yang namanya kecewa atau sakit hati. Ya, kita perlu ingat-ingat ini. Kita membaca Al-Quran, kita berbuat baik pada seseorang, banyak orang kita berbuat baik padanya. Tapi jangan sampai kita itu menjalankan semua itu hanya karena manusia saja. Jangan sampai kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tapi di depan kita ada bayang-bayang manusia. Jangan sampai. Karena apa? Saatnya nanti hanya akan membuahkan rasa kecewa dan sakit hati. Setiap apapun itu apa yang kita lakukan, sedekah, infak, lebih-lebih di bulan Ramadan ini Allah memberikan kita peluang untuk banyak berinfak, bersedekah pada yatim piatu, duafa, para janda dan siapapun yang layak menerima. Nah, kita manfaatkan dengan baik. Ya, nah itu adalah di antara bentuk cintanya Allah pada kita. Allah mendatangkan sebab untuk kita mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghafur, ya. Di antara sebab datang ampunan Allah adalah dengan kita berpuasa. Kemudian di antara sebab yang lain Allah mendatangkan ampunannya adalah dengan kita menjalankan suatu hal yang nantinya akan menyebabkan seseorang itu melupakan kita. Kita
berbuat baik pada orang lain dan kita bertawasul dengan amal baik tersebut dengan keadaan orang yang kita minta tolong itu masih hidup, masih mampu. Kita bersedekah kepada anak yatim piatu. Kita mohon doanya, nak, mohonkan aku pada Allah agar Allah mau mengampuni setiap dosaku. Itu bisa. Makanya jangan sekali-kali kita menyepelekan setiap amal perbuatan meskipun itu hanya kecil bentuknya. Ya, bahkan di antara sebab kita itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan menjadi bukti nyata kita itu takut pada neraka adalah hanya dengan bersedekah. Ittaqun nar wallahu bisidqitamr. Fa illam tastati bagi kalimatin thayyibah. Takutlah kalian kepada api neraka meskipun kalian membuktikan rasa takut itu hanya dengan bersedekah menggunakan separuh dari biji kurma. Separuh dari biji kurma. Kita paham, kita bisa tahu seberapa besar ukuran satu biji kurma ini. Nah, itu hanya separuhnya. Kalau dirupiahkan katakan 1000 itu dapat 4 kurma, maka 1000 bagi 4 berapa? Nah, kita berinfak menggunakan uang 200 rupiah itu bisa bernilai pahala, ya, bisa menjadi sebab kita itu membuktikan diri telah takut dengan siksa api neraka. Kemudian ada yang bilang, Mas, bagaimana kalau saya itu aja sehari-hari belum cukup makan, ada kebutuhan anak sekolah, lebih-lebih dalam keadaan seperti ini, pandemi yang sedang mewabah semua orang, banyak daerah nggak mampu saya bersedekah. Wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang dia itu bertakwa pada Allah, kemudian dia membenarkan pahala daripada apa yang disedekahkan, maka dia akan Allah berikan suatu jalan untuk menggapai banyak kemudahan. Jangan khawatir. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastakbara wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun kalau kita bakhil, maka Allah pun akan memberikan kita ganjaran, yaitu berupa jalan untuk kita itu menuju pada setiap hal yang itu merupakan kesulitan. Ya, itu tidak artinya hidup tidak tenang. Karena kita mengingkari pahala sedekah. Padahal sedekah sendiri bisa menjadi sebab kita itu terhindar dari siksa api neraka. Lantas kemudian kalau kita tidak sanggup bersedekah dengan separuh biji kurma, gimana? Nah, di antara cintanya Allah kepada kita menjadikan jalan keluar yang ringan untuk mudah kita jalankan, yaitu wabi kalimatin thayyibah. Kita mengucapkan perkataan yang baik, kita beramal ma'ruf nahi munkar melalui lisan kita. Ada anak-anak kecil yang mungkin waktunya sholat, kita ingatkan, ayo nak kita sholat, kita ke surga sama-sama. Ya. Nah, kita kembali pada ayat tadi, wahwal al-ghafur. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Allah itu sangat senang sekali, sangat bahagia sekali ketika mendapati ada seorang hamba yang bertaubat mohon ampun pada Allah. Bahkan dalam satu hadis diriwayatkan ada suatu gambaran jika ada salah seorang yang sedang dalam padang pasir yang luas, ya, panas, dia sedang melakukan suatu perjalanan. Nah, suatu ketika dia itu kehilangan kendaraan, hewan kendaraannya yang lengkap di atasnya itu berbagai bekal dari makanan, pokoknya cukup untuk perbekalan saat. Lantas dia kehilangan, seakan-akan dia putus asa dan mau mati rasanya. Namun dia lelah dalam suatu perjalanan dan istirahat di bawah pohon. Kemudian ketika datang hewan kendaraannya itu lengkap dengan perbekalan yang dibawa, bahkan lebih banyak lagi. Orang tadi bahagia sampai mengatakan, ya Allah, kamu hamba-Mu, aku Tuhan. Saking senangnya dia itu salah dalam mengucapkan anta abdi. Ya Allah, aku Tuhanmu, kamu hamba-Mu. Saking senangnya. Nah, Allah lebih senang melihat seorang hamba yang bertobat
manusia yang bertobat melebihi senangnya orang lain. Makanya ketika ada malaikat yang istilahnya itu memberikan tawaran pada Allah, ya Allah, hambamu berbuat dosa, Allah sering untuk menghalanginya. Wahai malaikat, dia berbuat dosa, kita tunggu, siapa tahu nanti dia akan telat malam tahajud mohon ampun kepadanya. Malaikat menunggu tahajud saat itu sudah dilakukan, sudah berlalu waktunya. Sebentar lagi malaikat subuh sebentar lagi. Siapa tahu dia akan meminta ampunan padaku saat subuh. Ternyata subuh berlalu dan dia tidak dilakukan langsung, bahkan terulap dengan selimut hangatnya itu. Terus kemudian Allah mengatakan bahwa malaikat tunggu nanti di hari Jumat. Kemudian setiap Jumat yang kita tahu malaikat berdiri di depan pintu masjid untuk kemudian mencatat siapa yang pertama kali datang ke masjid maka seakan-akan dia berkurban dengan unta. Begitu seterusnya sampai tingkatan terkecil. Tapi sampai habis jamaah yang datang di masjid tidak dijumpai hamba yang seorang yang tadi berbuat dosa. Allah mengatakan, wahai malaikat, tunggu, kita tunggu sampai bulan Ramadan. Siapa tahu dia berpuasa sehingga aku akan mengampuninya. Siapa tahu dia ada di antara hamba-hambaku yang sholat tarawih sehingga seakan-akan dia sholat semalam suntuk dan aku mengampuninya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri menegakkan sholat ibadah tarawih di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni setiap dosa yang telah lalu. Tapi apa? Manusia tadi tidak dijumpai, malaikat tidak melihat ada di antara jamaah itu. Lantas Allah pun menyampaikan bahwa malaikat tunggu sampai saat ia nanti menikah. Saat orang itu menikah, baru kemudian ditimpakan suatu musibah, suatu cobaan, suatu ujian yang akhirnya menjadikan ia kembali kepada Allah, bertobat pada Allah. Padahal kalau dipikir-pikir lebih banyak mana amal baiknya dengan amal buruknya itu. Itulah bedanya Allah dengan kita. Dengan kemahabesarannya Allah melihat setiap amal buruk manusia meskipun banyak, tapi suatu ketika dia menjalankan satu amal kebaikan itu tobat pada Allah, Allah akan mengampuninya. Kebalikan dari kita mendapati kebaikan dari orang lain. Suatu ketika orang lain itu melakukan suatu amal buruk sedikit saja kita sudah memecahnya sebagai orang yang buruk. Padahal banyak kebaikan yang kita rasakan di dunia. Makanya kita introspeksi juga di dalam bulan Ramadan ini jangan sampai kita sia-sia. Kita habis waktu untuk memfitnah orang, mengadu domba, mencaci maki. Jangan sampai kita rugi. Ya. Kita ingat satu hadis. Kata dulu dengan muflis, tahukah engkau? Wahai sahabatku, kata Rasulullah, orang yang rugi itu, orang yang bangkrut itu muflis. Maka para sahabat datang jawab, wala dirham wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu, yang rugi itu, dia tidak punya dirham, tidak punya uang, wala mata, dan tidak punya perhiasan. Maka Rasulullah menjelaskan, bukan itu wahai sahabat-sahabatku, al-muflisu, orang yang bangkrut itu adalah, ya, gambaran kita, kalau bangkrut itu apa? Kita memberikan sesuatu, mengeluarkan suatu modal untuk berjualan. Tapi kita tidak mendapatkan modal itu kembali, bahkan rugi. Kita tidak dapat keuntungan. Nah, itu bayangan kita. Tapi di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan orang yang merugi itu adalah ketika dia di dunia sholat, puasa, bersedekah. Karena tadi apa? Menurut bahada, wasatan bahada. Dia memukul orang lain, mendolimi orang lain. Dia sholat, dia ibadah, dia bersedekah, tapi selain waktu, di lain waktu dia juga memfitnah orang lain, mencaci maki orang lain. Maka Allah pun menyuruh malaikat untuk menyeret dirinya masuk ke dalam neraka. Gara-gara apa? Lisan kita, tangan kita. Nah, kita semua orang beriman disebut sebagai al-mu'min. Al-mu'min man amana ghairihi min lisanihi wa yadihi. Orang yang beriman itu, orang mukmin itu adalah orang yang manakala orang lain itu aman dari bahaya lisan dan tangannya. Selama orang lain itu tidak merasakan aman dari bahaya tangan dan lisan kita, maka dipertanyakan sifat sikap mukmin kita. Paham ya? Nah, seperti itu.
Jadi kalau kita mengaku orang beriman, orang mukmin, tapi kok kita sering hibah orang lain, sering memfitnah, bahkan ada yang membuat bom mengatasnamakan diri untuk berjihad, tidak benar. Ya, tidak ada yang dibahayakan oleh orang mukmin, entah itu dari lisan maupun tangannya. Di bulan Ramadan pun juga kita dididik untuk menjaga lisan kita. Ya. Banyak di antara kita manusia itu yang dia itu dengan ibadah puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa hanya karena perbuatan. Kita nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga, lapar dan haus saja. Karena pada itu kita bari dengan ghibah dan semakin fitnah orang lain. Yang perlu kita perbaiki lagi. Ya. Setelah itu kita senantiasa meluruskan niat kita untuk selalu menjalankan ibadah ketaatan ini pada Allah. Kita sadar kita banyak dosa, kita pernah berbuat maksiat. Ya, jangan sampai kita itu berprinsip sebagaimana halnya orang-orang yang diberikan diberikan predikat istidrak. Kita memandang Mas, lah itu orang kaya, padahal dia itu gak pernah sholat, dia itu non muslim, tapi dia kaya. Ya, itu namanya istidrak. Allah membiarkan dia hidup seperti itu, tapi apa? Allah menutup hatinya. Agar apa? Nanti saat di akhirat dia tidak merasakan kebahagiaan yang hakiki. Biarlah saat ini mereka berbahagia dengan harta mereka dan mereka lalai bahwa tujuan daripada menciptakannya manusia adalah untuk beribadah. Itu adalah pembiaran dari Allah agar mereka seperti itu terus dan Allah tutup hatinya agar kelak saat di akhirat tidak merasakan nikmat tersebut. Makanya kita mumpung masih diberi waktu, selama Allah memberikan waktu hidup untuk kita, selama itu pula Allah memberikan kita waktu untuk bertobat. Tidak ada kata terlambat dalam bertobat. Wal ghafur al-ghafur, Allah Maha Pengampun, yakinlah. Kemudian al-wadud. Ya, setelah Allah menyampaikan al-ghafur, Allah menyambut dengan kata al-wadud. Apa arti al-wadud? Ada yang tahu? Al-wadud salah satu asma Allah. Ya. Al-wadud artinya adalah Maha mencintai. Ya. Hubungannya apa? Setelah Allah menyampaikan Al-Ghafur kok dilanjutkan dengan Al-Wadud? Ternyata beberapa mufassirin menyampaikan bahwa di antara sebab datangnya cinta Allah adalah dengan kita mau bertobat. Ya. Sekarang cinta apa lagi yang kau harapkan? Selain daripada cinta Allah, cinta manusia yang sering mereka itu menjadikanmu sakit hati, ya, patah hati. Kalau lebih sering mana engkau, ya, kalian kita di dalam bermedia sosial ini lebih sering untuk saling mengingatkan atau untuk mengungkapkan orang kita yang sedang galau, sedang putus asa. Mas Bayu lebih sering mengungkapkan perasaan di media sosial karena patah hati atau karena ingat pada Allah. Banyak ya di antara kita itu mungkin ada status ya, rindu ini milik siapa. Nah ini yang kadang menjadikan kita itu binatang. Makanya tadi Allah menyampaikan yang pertama itu Al-Ghafur, kita harus mohon ampun dulu pada Allah agar apa? Allah itu memberikan cinta untuk kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, tidak ada lagi yang kita khawatirkan dalam hidup ini. Karena apa? Kita paham yang mencintai kita, dia tidak akan membiarkan kita menangis. Dia tidak akan membiarkan kita bersedih. Dia tidak akan membiarkan kita susah payah dalam kehidupan ini. Karena apa? Ada yang mencintai kita. Dan saat ini apalagi yang kita harapkan daripada cinta Allah. Tergambar dalam kondisi saat ini. Saat mewabah semua pada dirinya masing-masing. Fokus pada diri masing-masing. Ada yang lockdown di rumah terus. Kepada siapa? Kalau kita kembali kalau bukan kepada Allah.
Kepada siapa kita bersandar kalau bukan bersandar pada Allah? Ya, bersandar ya. Kita tahu apa itu arti bersandar. Ya, semua paham ya, lendetan ya. Bersandar, ketika kita itu mau bersandar, maka kita harus mendekat dengan sesuatu yang akan kita sandari. Kita mau bersandar dengan tembok. Sedangkan saat kita ingin bersandar itu jarak kita dengan tembok 2 meter. Dan kita langsung bersandar, kira-kira apa yang terjadi? Akan terjatuh. Makanya kalau kita ingin bersandar dengan tembok agar kita nyaman, maka kita perlu mendekat dengan tembok itu, kemudian menyandarkan diri. Pun begitu pada Allah, kalau kita benar-benar bersandar pada Allah, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Yang semula tidak sholat, ayolah sholat. Yang semula tidak membaca Al-Quran, ayolah membaca Al-Quran. Ya. Karena bukti taat kita terkadang bisa terbuktikan hanya melalui amalan-amalan kita. Kita ibadah, kita membaca Al-Quran, ya, kita taat pada Allah tidak lama. Ya, kita taat pada Allah tidak lama, hanya sampai mati saja. Kalau nanti jam 12, sekarang jam 10 ya. Kalau nanti jam 12 kita mati, maka taat kita pada Allah hanya sampai jam 12 nanti saja. Kalau nanti sore kita mati, maka taat kita pada Allah hanya sampai nanti sore saja. Dan seterusnya. Pokoknya kita taat pada Allah hanya sampai mati saja. Selama kita hidup di dunia ini, selama itu pula kita tidak ada alasan untuk putus asa dari mengharap rahmat Allah, dari mengharap pahala Allah. Makanya kita menggapai cinta Allah melalui jalan taubat. Dengan taubat itu insya Allah Allah akan menjadikan kita manusia yang berbahagia. Ya, insya Allah sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini daripada pelajaran kita, tadabbur kita pada kesempatan kali ini adalah kita bertobat pada Allah untuk mendapatkan cinta Allah. Ya, kita mohon ampun pada Allah supaya Allah semakin cinta kepada kita. Sehingga kalau kita cinta, maka setiap kita dicintai oleh Allah, maka setiap musibah yang datang yang ada adalah hikmah, pahala, dan hadiah yang akan muncul untuk kita. Dan marilah senantiasa kita memanfaatkan waktu-waktu kita dalam kehidupan kita, lebih-lebih di bulan Ramadan ini dengan amal kebaikan yang kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum